Hai sister semuanya, salam kenal. Saya Stefani Kristanto, Wealth Advisory Head Bank OCBC NSP yang hari ini akan menjadi narasumber di program Ask the Expert by Sister Matt. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk yang pertama kalinya mengisi di program ini. Di video ini saya akan berbagi tentang pengelolaan keuangan yang sedang ramai jadi pembicaraan, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Salah satunya adalah mengenai dana darurat dan investasi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, saya mau tanya ke sister semua nih, apa sebenarnya tujuan pengelolaan keuangan para sisters? Apakah tujuannya jadi kaya atau punya kondisi keuangan yang fit? Mungkin sister penasaran ya, apa sih bedanya antara keduanya? Yuk kita bahas. Perbedaan yang paling mencolok adalah menjadi kaya itu tidak ada ukurannya. Kaya itu sangatlah relatif. Tapi kalau kondisi keuangan yang fit atau financial fit itu bisa banget diukur. Loh, kok bisa diukur? Jadi financial fit bisa dilihat dari progres kondisi keuangan seseorang. Misalnya untuk para first jobber atau yang baru pertama kali bekerja, tahun pertama baru bekerja sudah mulai menabung. Tahun kedua mulai mikirin proteksi atau asuransi. Tahun ketiga sudah rutin kumpulin dana darurat. Begitu seterusnya sampai akhirnya bisa investasi. Ada tips gitu yang Bank OCBC NSP bisa share nih ke sister semua. Yang pertama adalah buat catatan kebutuhan hidup kamu atau budget planning dan klasifikasikan menjadi 3 pos. Sister coba deh tengok lagi budget plan setiap bulannya. Lalu tanyakan lagi apakah sister sudah cukup teratur atau apakah ternyata masih agak berantakan nih. Atau jangan-jangan malah belum punya budget plan. Nah, ada rumus sederhana yang bisa sister aplikasikan. Nah, belajar dari Elizabeth Warren, salah satu senator Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul All Your Work, The Ultimate Lifetime Money Plan, ia memperkenalkan rumus 50-30-20. Di sini, perencanaan keuangan kamu setiap bulannya dibagi menjadi 3 pos utama, yaitu 50% untuk pos pengeluaran yang termasuk utang, tagihan, pajak, dan kewajiban lainnya. Lalu 30% untuk pos kebutuhan seperti makan, transportasi, hingga paket data. Lalu terakhir 20% untuk pos tabungan, dana darurat, dan investasi. Nah, selanjutnya apabila sudah dibagi menjadi 3 pos, tips selanjutnya adalah gimana cara bedain antara dana darurat, tabungan pensiun, dan investasi. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih ketika mendengar istilah dana darurat, dana kesehatan, dan dana pensiun, itu semuanya pada nanya, boleh nggak semuanya digabung? Jawabannya enggak, tidak ya. Namun besaran yang dibutuhkan setiap orang bisa saja berbeda-beda. Sebelum membahas lebih jauh, kita bahas harganya lebih dulu ya. Nah, pada dasarnya dana darurat itu adalah sejumlah uang yang digunakan sewaktu-waktu sisters membutuhkannya untuk kebutuhan yang nggak disangka-sangka. Dana ini biasanya disimpan di tempat yang mudah dicairkan sesegera mungkin. Nah, kalau dana kesehatan sesuai namanya, pastinya ini untuk tujuan kesehatan. Bentuk penyimpanannya pun beragam, bisa berupa asuransi ataupun disimpan pada rekening khusus yang diakses hanya ketika ada keperluan pengobatan yang hubungannya dengan kesehatan. Nah, terakhir ada dana pensiun. Ini sesuai namanya merupakan dana yang bisa sister manfaatkan ketika memasuki usia pensiun atau dalam kondisi kurang produktif. Nah, gimana sekarang? Lebih kebayang kan bedanya? Ingat, ketiganya penting loh untuk kamu miliki, apalagi di tengah situasi pandemik seperti sekarang. Terus investasinya mau kapan? Nah, yuk sekarang kita bahas tentang investasi. Nah, buat para sisters yang udah biasa mainan investasi, pastikan untuk selalu melakukan analisis mendalam ya. Sementara untuk investor pemula bisa dimulai dari cara yang paling mudah dahulu, yaitu dengan mulai dari nominal yang terjangkau. Kuncinya adalah lakukan dengan konsisten dan jangan pakai uang panas. Apa sih uang panas? Uang panas itu contohnya seperti uang hasil pinjaman online, uang pendidikan anak, uang kebutuhan sehari-hari, ataupun uang yang akan digunakan untuk membayar utang atau cicilan. Atau bisa juga uang dari hasil gadai ataupun uang untuk modal usaha. Intinya uang panas itu adalah uang yang akan segera digunakan. Jadi uangnya nggak dalam kondisi dingin.
Nah, jadi pastikan untuk selalu menggunakan uang dingin atau uang yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Nah, kalau uang dinginnya udah dapet, kita baru mulai belajar investasi sedikit demi sedikit, asalkan kamu rutin. Nah, sisters juga perlu ingat kalau investasi itu bisa dimulai dari nominal yang terjangkau. Yang penting kamu bisa konsisten. Bahkan sekarang sudah ada solusi investasi mulai dari 20.000. Nah, pasti pada bingung nih, 20.000 emang bisa buat ngapain sih? Nah, dari data produk manajemen keuangan di Bank OCBC NSP, jika sisters mulai menabung dan berinvestasi dengan 20.000 secara konsisten setiap hari, dimulai dari umur 20 tahun, maka sisters dapat memperoleh hingga 3,7 miliar rupiah di usia pensiun. Di OCBC NSP, kita mempunyai solusi yang namanya Save 20. Jadi, sisters bisa mulai melakukan kebiasaan baru di era next normal dengan memulai kebiasaan menabung dan berinvestasi mulai dari 20.000 saja. Cara pembukaannya juga mudah banget. Sisters bisa lakukan lewat aplikasi OneMobile atau cukup mengunjungi kantor cabang Bank OCBC NSP yang terdekat. Nah, betul banget. Sebelum mulai investasi nih, ada hal yang perlu diperhatikan. Karena setiap orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda, memiliki tujuan keuangan yang berbeda pula, dan memiliki profil risiko ataupun risk appetite yang berbeda-beda. Dalam berinvestasi, profil risiko menjadi hal penentu untuk memilih investasi. Yang pertama adalah tipe profil risiko yang dinamakan konservatif. Dalam tipe ini, sisters memilih untuk menghindari risiko dan mementingkan keamanan modal awal dibandingkan potensi hasil yang lebih tinggi. Dan jangka waktu investasinya umumnya adalah 1 tahun. Nah, bagaimana cara membaginya? Bisa dengan membagi ke beberapa penempatan di beberapa instrumen investasi seperti 50% di deposito atau reksadana pasar uang, 40% pada obligasi atau reksadana pendapatan tetap, dan 10% pada kategori reksadana saham. Nah, tipe profil yang kedua adalah balance atau berimbang. Nah, pada tipe ini, sisters berhati-hati dalam mengambil risiko, namun berusaha tetap mencari peluang untuk pertumbuhan dana dalam jangka waktu menengah. Nah, jangka waktu investasinya itu berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Contohnya dengan membagi ke beberapa produk investasi seperti 40% pada deposito atau reksadana pasar uang, 40% pada reksadana obligasi atau pendapatan tetap, dan 20% pada reksadana saham. Nah, profil yang ketiga adalah tipe growth atau tipe bertumbuh. Ya, pada tipe ini, sisters telah memiliki pengetahuan mengenai kondisi pasar investasi. Sisters dapat memaksimalkan dana investasi dan fokus pada pertumbuhan dananya dengan jangka waktu investasi berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Nah, ini bisa dilakukan dengan membagi alokasi penempatan dana sebesar 30% pada deposito atau reksadana pasar uang, 30% pada obligasi atau reksadana pendapatan tetap, dan 40% pada reksadana saham. Nah, tipe yang keempat adalah agresif. Pada tipe ini, sisters memilih untuk menerima fluktuasi jangka pendek dengan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Jangka waktu investasinya biasanya antara 5 sampai 10 tahun. Nah, ini bisa dilakukan dengan membagi alokasi penempatan dana sebesar 20% pada reksadana pasar uang, 20% pada reksadana pendapatan tetap, dan 60% pada reksadana saham. Profil yang terakhir atau yang kelima adalah highly agresif atau sangat agresif. Pada tipe ini, sisters memiliki orientasi pertumbuhan jangka panjang di atas 10 tahun. Di sini, sisters memiliki alokasi reksadana saham sebesar 80%, 10% obligasi atau reksadana pendapatan tetap, dan 10% pada deposito atau reksadana pasar uang. Itulah keempat tips yang bisa saya share pada hari ini. Semoga informasi ini bisa membantu sisters untuk mencapai kondisi keuangan jadi lebih baik, lebih fit, atau financially fit. Sister Net, perempuan pintar, semua pintar. Terima kasih. Perempuan pintar, semua pintar.